Dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di sepak bola, Jerman bisa jadi sedang mengalami fase terburuk dalam kurang lebih 1 dekade terakhir. Terbaru mereka bahkan harus menanggung malu usai dibantai Jepang di kandang sendiri dengan skor 1-4. Nah, kekalahan ini pun pada akhirnya membuat Hansi Flick selaku pelatih dipecat. Sebab usai terpuruk di Piala Dunia 2022, Jerman tercatat hanya bisa meraih 1 kemenangan dari 6 laga terakhir. Mirisnya lagi, dari 5 pertandingan terakhir, Der Panzer bahkan harus menelan 4 kali kekalahan. Lantas, apa sih yang salah dengan timnas Jerman? Apakah emang soal regenerasi yang bapuk? Atau ini adalah lanjutan efek karma yang mereka dapat usai membuat geger Piala Dunia dengan isu LGBT-nya? Saat ini bisa dibilang timnas Jerman sedang menjalani periode yang buruk. Tak pernah menang dalam 5 laga terakhir, jelas merupakan catatan minor yang mencoreng reputasi mereka. Dan kekalahan 1-4 atas Jepang, sungguh tak bisa diterima mengingat di Piala Dunia 2022 lalu, tim Panzer juga mempecundangi Samurai Biru. Nah, kekalahan atas Jepang kemarin dianggap sebagai titik puncak di mana itu membuat Hansi Flick selaku pelatih dipecat. Tapi, apakah dengan memecat Flick, semua akan beres? Tentu saja tidak. Karena sesungguhnya problem utama bukan dari Flick, melainkan terlalu banyak faktor yang mendasari ini semua. Yap, menurut Joshua Kimmich, salah satu yang membuat Jerman kini terlalu mudah untuk dikalahkan adalah terlalu banyak melakukan kesalahan secara berulang. Hal itu pada akhirnya membuat sang gelandang menyoroti kualitas para pemain yang ada saat ini. Ini bukan hanya kebetulan, keberuntungan yang buruk bukanlah kebetulan. Selalu ada sesuatu di balik fakta bahwa kami selalu membuat kesalahan ini dan tidak memanfaatkan peluang kami. Bukan berarti semuanya buruk, sebenarnya ini adalah soal hal kecil yang terus terjadi lagi dan lagi, yang membuatnya jadi masalah besar. Ucap pemain Bayern Munchen itu kepada 442. Nah, lain Kimmich, lain pula dengan legenda Jerman, Lothar Matthäus, di mana ia menganggap Oliver Bierhoff sebagai direktur tim nasional telah gagal menjalankan perannya dengan baik. Terlebih saat di Piala Dunia 2022 lalu, Bierhoff dianggap tak bisa membuat para pemain Jerman fokus terhadap sepak bola dan lebih mengurusi isu-isu pelangi. Yap, menurut sang legend, sebagai Dirtek, Bierhoff sejatinya mesti bisa melindungi para pemain dari hal-hal non-teknis. Sehingga dengan begitu Jerman saat ini tak perlu lagi mengalami fase-fase kritis seperti saat ini. Oliver Bierhoff tentu saja bertanggung jawab karena dia tidak bisa mengatasi tekanan dari luar. Bukan hanya dia, namun juga presiden dan orang-orang yang bertugas di DFB. Mereka membiarkan pelatih dan tim terpuruk. Kata Matthäus pada Sky Sport Jerman seperti dikutip dari Daily Mail. Lebih lanjut, Matthäus juga mengkritik sosok presiden DFB, Bernd Wandorf, sebagai sosok yang pendiriannya tak jelas alias plain-plan. Hal itu pula lah yang diyakini membuat pemain-pemain Jerman kini berada dalam posisi sulit. Saya harap DFB bisa berbicara sejujurnya tentang kesalahan mereka. Saya menyoroti Presiden Wandorf, sosok yang pernah mengkritik segalanya di Doha sebelum Piala Dunia berlangsung, dan kemudian saya melihatnya duduk di dekat Gianni Infantino saat laga berlangsung lalu tersenyum ke kamera selama 3 menit. Para pemain menyadari itu, mereka ada dalam tekanan karena jadi contoh dan melakukan protes. Namun kemudian mereka melihat sosok yang meminta hal itu tersenyum di hadapan kamera. Tegas Matthäus menambahkan. Yap, selain faktor-faktor non-teknis tadi, penyebab lain masalah kemunduran yang dialami Jerman saat ini adalah soal regenerasi. Emang sih saat ini tim Panzer banyak dihuni pemain-pemain mediocre, terutama soal pos penyerangan. Kita tentu tahu kalau dulu Jerman punya segudang penyerang top dari masa ke masa. Tapi kini Jerman seolah tak punya lagi sosok goal getter mumpuni. Hingga terpaksa pemain kelemar-kelemar macam Havertz pun masih dipakai di timnas. Belum lagi kedalaman skuad mereka yang kebanyakan masih berlevel Bundesliga bukan top liga.
Nah, meskipun kini sudah memecat Flick, namun pihak federasi pun bagaimanapun harus tetap ngaca. Sebab, ini bukan soal siapa yang melatih. Mau datangin Jurgen Klopp atau Nagelsmann sekalipun, kalau pihak federasi tetap tidak bisa fokus 100% pada sepak bola, ya susah juga. Karena sampai saat ini, ya harus diakui kalau mereka masih sedikit-sedikit menyuarakan dukungan kepada kaum pelangi. Jadi ya, wassalam. Udah skuadnya bapuk, para orang di balik layar malah sibuk ngurusin hal lain di luar sepak bola. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah efek karma dari Piala Dunia serta doa dari Mesut Ozil maybe yang masih berlanjut? Atau ya emang timnas Jerman ini lagi di fase bapuk aja? Tulis ya di kolom komentar.